Regular adulthood seems much better. I'm 9 years older than you. I don't care. And purpose of marriage. Kisah diawali dengan seorang pemuda yang bernama Brian. Brian sendiri adalah seorang penulis muda yang sangat berbakat. Namun sayangnya karya tulis Brian tidak pernah diterima di majalah manapun. Bahkan dinding di rumahnya penuh dengan surat penolakan dari berbagai majalah. Brian sendiri adalah seorang pemuda yang suka menyendiri dan bisa dikatakan tidak memiliki seorang teman pun. Apalagi waktunya pun hanya dihabiskan untuk menulis. Lalu suatu ketika Brian pun berjalan seorang diri untuk mencari sebuah inspirasi untuk karya tulisnya. Kemudian dia pun tak sengaja melihat seorang wanita cantik di seberang jalan. Dan tanpa pikir panjang, Brian pun langsung menghampiri wanita cantik tersebut. Di sini Brian pun mencoba berbasa-basi dan mengajak wanita itu berkenalan. Hingga Brian pun tahu bahwa wanita itu bernama Ariel. Bahkan karena tidak mau membuang kesempatan, Brian pun membuat janji untuk bertemu kembali di tempat yang sama pada hari Jumat tepat jam 5. Singkat cerita, hari Jumat pun telah tiba dan sesuai janji mereka pun bertemu kembali di tempat tersebut. Dan Brian pun berkata bahwa dia adalah seorang penulis dan berumur 21 tahun. Sedangkan Ariel berkata bahwa dia berumur 33 tahun dan dulunya dia adalah seorang model. Namun kini dia telah lama pensiun dari profesi tersebut. Sejak hari itu, Brian dan Ariel pun menjadi lebih sering untuk bertemu dan menghabiskan waktu berdua untuk bersenang-senang bersama. Mereka berdua selalu bertemu tepat jam 5 dan akan berakhir di jam 7 pas. Kemudian suatu ketika saat mereka sedang makan berdua, Ariel pun bercerita kepada Brian bahwa dia telah memiliki suami dan telah memiliki 2 orang anak. Suami Ariel adalah seorang diplomat yang sedang bertugas di kota tersebut. Di sini Ariel pun mengajak Brian untuk menjalin hubungan 5 to 7, yaitu suatu hubungan perselingkuhan yang diketahui dan disetujui oleh pasangan masing-masing. Dan hubungan tersebut pun akan dilakukan dari jam 5 sore dan berakhir di jam 7 malam. Ariel pun bercerita bahwa suaminya sudah 1 tahun menjalin hubungan 5 to 7 dengan seorang wanita yang bernama Jane. Bahkan Ariel sendiri sudah kenal dekat dengan Jane. Di sini Brian pun mulai berpikir bahwa konsep hubungan tersebut sangat tidak masuk akal dan sangat membingungkan baginya. Akhirnya Brian pun memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan dengan Ariel. You're wiser, I'm sure, and you've seen much more smart, funny, and interesting. Dan sejak saat itu pula, hidupnya Brian pun berasa sangat sunyi dan sepi. Akhirnya Brian pun kembali menghubungi Ariel dan mengajaknya bertemu kembali di tempat awal mereka bertemu. Singkat cerita, mereka berdua pun kembali bertemu. Di sini Brian dan Ariel pun merasa sangat bahagia di pertemuan itu. Ariel pun memberikan kunci kamar hotelnya dan Ariel pun meminta Brian untuk menemuinya di keesokan harinya, tepat pada pukul 5 sore. Lalu keesokan harinya Brian pun datang dengan tepat waktu dan Ariel pun menyambutnya dengan baik. Kemudian tanpa panjang lebar mereka pun langsung beradu mekanik hingga 5 ronde. Sejak hari itu mereka berdua pun sangat bahagia menjalin hubungan 5 to 7 tersebut dan mereka berdua pun layaknya seperti sepasang kekasih. Singkat cerita, saat Brian sedang berjalan sendiri, tiba-tiba ada mobil berhenti menghampirinya dan menyuruh Brian untuk masuk ke dalam. Yang mana ternyata pria tersebut adalah suami dari Ariel yang bernama Valerie. Di sini Valerie pun telah mengetahui hubungan antara Brian dan istrinya. Tapi justru Valerie sendiri tidak marah sama sekali kepada Brian. Karena Valerie melihat sejak Brian menjalin hubungan 5 to 7 dengan istrinya pun terlihat lebih ceria dan bahagia. Bahkan Valerie pun turut mengundang Brian untuk makan malam bersama pada hari Sabtu esok. Singkat cerita, akhirnya Brian pun datang ke acara makan malam tersebut. Dan di sana Valerie pun menyambut Brian dengan cukup ramah. Di sini Valerie pun memperkenalkan Brian pada seluruh tamu undangannya.
Di sana ternyata hadir juga Jane yang merupakan selingkuhan dari Valerie. Lalu mereka pun makan malam bersama dengan penuh bahagia. Kemudian setelah pulang, ternyata Brian satu taksi dengan si Jane. Brian pun berbicara dengan Jane bahwa dia merasa aneh dan sangat bingung melihat sistem rumah tangga yang dijalani oleh Valerie dan juga Ariel. Karena tidak sepantasnya suami istri harus saling selingkuh. See, I was taught that there are no thousandfold Who raised you? Jews. Beberapa hari kemudian, Brian pun dengan berani memperkenalkan Ariel kepada kedua orang tuanya. Di sini awalnya terlihat baik-baik saja, tapi setelah itu orang tua Brian pun sangat kaget ketika mengetahui bahwa Ariel telah memiliki seorang suami dan anak. Lalu setelah tidak ada Ariel, ayahnya pun menentang hubungan antara mereka berdua. Karena apa yang mereka lakukan adalah hal yang salah dan tidak layak untuk dilanjutkan. Akan tetapi keesokan harinya Brian pun justru semakin lengket dengan si Ariel. Bahkan mereka berdua pun sering berjalan bersama dan menghabiskan waktu berdua, layaknya sepasang suami istri. Singkat cerita, akhirnya Brian pun mendapatkan kabar gembira, di mana ternyata karya tulisnya telah dimuat di sebuah majalah, sehingga Brian pun mendapatkan bayaran yang cukup besar untuk karyanya. Setelah itu, Brian pun memberitahu kabar tersebut kepada Ariel. Ariel pun menjadi sangat bahagia mendengar kabar tersebut, sekaligus bangga dengan perjuangan Brian dalam mencapai impiannya. Lalu Brian pun mengajak Ariel untuk mendatangi acara peresmian yang diselenggarakan oleh majalah tersebut. Namun Ariel pun menolaknya karena itu di luar jam kencan mereka. Akhirnya Brian pun mendatangi acara itu seorang diri. Tapi tak disangka ternyata di sana juga ada Ariel, Valerie, dan juga Jane. Mereka semua datang hanya untuk memberikan selamat kepada Brian. Setelah itu Jane pun menemui Brian. Ternyata Jane pun sangat kagum dengan karya yang Brian buat. Dan Jane pun memperkenalkan Brian kepada atasannya untuk kerjasama penulisan selanjutnya. Kemudian di keesokan harinya, Brian pun menemui Ariel di jam seperti biasa. Lalu tanpa tak disangka, Brian pun membelikan Ariel sebuah cincin. Dan Brian pun melamar Ariel untuk menjadi istrinya. Brian pun tak peduli meskipun Ariel telah memiliki suami. Ariel pun lantas langsung menolak lamaran Brian tersebut karena dia sudah punya suami dan anak. Trust that you have not broken. I know. I can't help it. I've found the person I life with. That is a drive much stronger than any set of rules or any... Tapi Brian terus memohon kepada Ariel. Lalu Ariel pun menjadi terharu dengan kesungguhan dari Brian, sehingga membuatnya pun luluh dan menerima lamaran Brian. Di sini Ariel pun meminta Brian untuk menemuinya keesokan hari di hotel tersebut, tepat pada pukul 4 sore, dan bukan pada pukul 5 seperti biasa mereka bertemu. It's very simple. What are we willing to do for love? Lalu esok harinya Brian pun datang ke hotel dengan penuh rasa bahagia dan semangat. Tapi setelah Brian sampai di hotel, hatinya pun terasa remuk berkeping-keping karena kamar hotelnya Ariel sudah kosong. Ariel pun meninggalkan sebuah surat sebagai tanda permintaan maaf kepada Brian. Ariel pun mengatakan bahwa dia tidak bisa meninggalkan suami dan anak-anaknya. Ariel juga mengembalikan cincin yang diberikan Brian kepada Ariel. Lalu Brian pun menitipkan cincin itu kepada petugas hotel di sana dan memintanya untuk memberikannya kepada Ariel karena dia tahu bahwa Ariel akan makan siang setiap hari Jumat di hotel tersebut. Setelahnya Brian pun menjadi lebih sering menyendiri dan sangat bersedih karena selalu terbayang oleh sosok Ariel yang dia kagumi. Singkat cerita, karena sudah bosan larut dalam kesedihan, Brian pun menuliskan sebuah kisah cintanya ke dalam sebuah novel. Lalu singkat cerita, novel yang dibuat Brian pun sudah terbit dan diberi judul The Mermaid Story About Ariel. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu, kini Brian pun telah menikah dan sudah memiliki anak. Lalu ketika Brian sedang jalan-jalan bersama keluarganya, secara tak sengaja dia pun bertemu dengan Ariel yang sedang jalan-jalan bersama keluarganya juga. Di sini mereka pun langsung bertegur sapa tanpa adanya dendam satu sama lain.
Bahkan Brian juga masih mencintai Ariel sama seperti dahulu, meskipun kini dia sudah berkeluarga. Begitu juga sebaliknya, Ariel pun masih mencintai Brian seperti dahulu. Hal ini bisa dilihat dari cincin yang diberikan Brian kepada Ariel. Lalu setelah mereka berbincang-bincang panjang lebar, akhirnya mereka pun pergi dengan keluarganya masing-masing. Dan akhirnya film pun berakhir. Oke lah teman-teman, sekianlah untuk alur cerita film kali ini. Itulah dia alur cerita film 5 to 7. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya Jack Dong mengucapkan terima kasih banyak and see you next content.